Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maliatin Nurrohma dengan NIM J5230024. Kali ini akan mempresentasikan terkait praktikum fisiologi, yaitu dengan tema kontraksi otot. Sebelum kita ke bagian inti dari praktikumnya ini, alangkah baiknya kita mengenal mengenai yang namanya jenis-jenis otot. Jadi otot itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada otot polos atau textus muscularis non striatus, kemudian ada otot rangka atau skelet, itu yang namanya textus muscularis striatus, dan ada yang namanya otot jantung atau textus muscularis cardiacus. Nah, selanjutnya itu masing-masing dari otot-otot ini punya ciri khasnya sendiri gitu. Nah, kalau misalnya untuk otot polos itu dia biasanya ada di bagian organ, kecuali jantung. Contohnya itu ada di pembuluh darah, saluran pernafasan. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya otot jantung. Nah, dari namanya saja kita udah tahu nih, kalau misalkan otot jantung ini tuh ada di organ jantung tentunya. Kemudian ada yang namanya otot skelet atau otot rangka, di mana itu biasanya dia di perlekatan pada tulang. Kemudian ada juga di beberapa organ itu seperti mata dan lidah. Nah, untuk kerjanya sendiri, untuk otot polos dan otot jantung ini kerjanya itu secara tidak sadar. Tapi kalau untuk otot rangka, dia itu bekerjanya itu secara sadar atau atas kehendak kita. Nah, otot sendiri itu akan bekerja apalagi untuk otot skelet ya, dia itu akan bekerja apabila menerima rangsangan atau impuls yang akan disalurkan melalui syaraf. Jadi seperti itu. Kemudian ada yang namanya jenis-jenis kontraksi. Nah, karena kita tadi sudah tahu nih jenis-jenis dari otot, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari kontraksi otot. Nah, kontraksi otot ini tuh terdiri atas 3, yaitu kontraksi tunggal, kontraksi temporal, dan juga ada kontraksi multiple. Nah, yang pertama itu ada kontraksi tunggal. Nah, kontraksi tunggal ini itu apabila ketika kita memberikan satu kali kejut dan akan menghasilkan yang namanya laten, kontraksi, dan juga relaksasi. Jadi kalau untuk diagramnya itu dia hanya ada satu bukit. Itu yang namanya kontraksi tunggal. Selanjutnya itu ada namanya kontraksi temporal. Nah, kontraksi temporal ini tuh terjadi apabila kita memberikan satu kejut, kemudian ketika otot itu hampir mau relaksasi secara sempurna, itu diberikan kejutan lagi. Nah, jadi dia sebelum relaksasi sempurna itu diberikan kejutan, sehingga pada grafiknya itu akan timbul dua bukit, jadi dua punuk ya, seperti itu. Yang ketiga itu ada namanya kontraksi multiple. Jadi kontraksi multiple ini itu dia akan dilakukan kejutan secara berkali-kali hingga sampai pada masa otot itu sudah kehabisan ATP-nya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke percobaannya atau praktikumnya nanti. Jadi kontraksi otot ini, tujuan dari praktikum itu yaitu untuk mengetahui dan dapat menerangkan tentang periodisitas kontraksi otot skelet hingga menjadi efek mekanis yang kontinu sampai terjadinya kelelahan. Nah, kedua yaitu mengerti dan dapat menjelaskan pengaruh berbagai faktor lingkungan, baik itu suhu, zat kimia, listrik, mekanis, dan sebagainya terhadap kontraksi otot. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui dan dapat menjelaskan sifat-sifat kontraktivitas, ekstensibilitas, dan elastivitas, dan iritabilitas. Kemudian yang keempat yaitu mengetahui dan dapat menerangkan tentang kontraksi isometris dan isotanus serta bermacam-macam peristiwa seperti kontinus, klonus, kontraksi tunggal, tetanus, efek Boudic, kontraktur, plateo, serta kelelahan. Kemudian yang kelima dapat menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap kerja otot. Keenam dapat menjelaskan tentang macam-macam intensitas rangsang.
cara perangsang, respon otot terhadap perangsang, serta peristiwa all or none pada otot skelet. Kemudian dapat melakukan preparasi neuromuskuler pada ranah SP. Nah, jadi pada percobaan ini itu alat dan bahannya itu adalah menggunakan katak sebagai bahannya. Kemudian alatnya itu ada kimograf dan statifnya, kemudian ada ergograf, ada metronom, kemudian ada stimulator dengan elektroden, ada sejalan otot skelet, larutan ringer, ini adalah kunci dari percobaan ini, dan juga ada kapas. Nah, cara kerja dari praktikum ini sepemahaman saya yaitu, jadi kataknya itu akan dianestesi terlebih dahulu dengan cara bagaimana? Singkatnya itu, anestesi ini dilakukan dengan cara merusak sistem saraf pusatnya. Nah, sistem saraf pusat ini ada di bagian otak dan juga medula spinalis. Nah, kalau misalkan di bagian otaknya ini sudah dirusak menggunakan jarum, maka ini tandanya itu hilangnya refleksi kornea. Tetapi apabila sudah di bagian media spinalis, ini ditandai dengan lemasnya kaki belakang katak itu sendiri. Kemudian setelah dilakukan anestesi dengan merusak sistem saraf pusatnya, maka akan adanya langkah preparasi otot saraf pada kotak itu sendiri. Nah, berarti setelah dianestesi, maka katak itu akan dimasukkan ke dalam kotak dan akan dilakukan uji-uji pada bagian otot kakinya, di bagian gastrocnemius. Nah, di bagian itu nanti akan dipasangkan beberapa alat ya, seperti kimograf, dan di situ dari pemasangan alat tersebut yang sudah dijelaskan di depan, itu akan mendeteksi, contohnya itu seperti kontraksi tunggal, itu kita akan tahu untuk menghitung yang namanya periode laten atau waktu periode laten, terus ada waktu kontraksi dan relaksasi, seperti itu. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.